Oke kawan-kawan, balik lagi di channel YouTube Petani Muda Liwa. Nah, biasanya kan Mariston Pasaribu yang jadi host, cuman karena Pak Bos Mariston Pasaribu tidak bisa ikut. Bukan tidak bisa ikut, kebetulan saya ke Lampung Timur dan ya, dia nggak ikut. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Ebeng. Jadi, Pak Ebeng ini adalah ketua juri untuk kontes kambing PE, Pak ya. Se-Lampung. Iya, Pak. Ya, Nah, khususnya ketua juri HPDKI untuk Provinsi Lampung. Ketua juri HPDKI untuk Provinsi Lampung. Nah, kebetulan kemarin hari Minggu ya, ini hari Rabu, 3 hari yang lalu Lampung Barat mengadakan kontes lokal dan Pak Ebeng ikut menjadi dewan juri di acara sana, Pak ya. Nah, ini gara-gara Lampung Barat ini kan bisa kita bilang baru nih, Pak. Baru mulai PE, baru mulai kontes juga. Dari yang Bapak lihat kemarin sebagai dewan juri di kontes itu, gimana nih Pak peternak-peternak yang ada di Lampung Barat dalam kambing PE-nya mereka ini? Kalau yang saya lihat, peternak di Lampung Barat itu antusiasnya sangat tinggi, terutama yang namanya juga bagi mereka kan untuk kambing PE ya, peranakan Etawa itu kan tergolong masih baru, mungkin ya 1-2 lah yang istilahnya sudah 3 tahun. Kalau yang ada yang 7 bulan, ada yang 1 tahun, itu termasuk sudah istilahnya apa ya, sudah termasuk lumayan. Cuman yang perlu diperbaiki baik peternak maupun istilahnya keorganisasian harus lebih ditingkatkan. Kayak misalnya ada kelompok ternak apa segala macam. Per kecamatan itu punya kelompok ternak, atau bisa saja istilahnya untuk, karena kan yang saya lihat di Lampung Barat itu lumbungnya pakan. Ya, pakan. Pemanfaatan itu karena sangat apa ya, menurut saya sangat kesinambungan antara pertanian dan peternakan. Nah, itu kan kayak kemarin yang saya perhatikan, karena kebetulan saya juga panitia di sana. Beberapa kali Bapak megang mic itu menjelaskan kepada penonton dan peserta, kambing ini bagus materinya, tapi kurang perawatan. Kambing ini bagus, kurang. Nah, itu perawatan seperti apa sih Pak, biar teman-teman ini tahu untuk kambing PE ini? Kambing PE itu sebenarnya kan kambing yang tak bilang kambing kualitas, Pak. Kambing PE itu kambing peranakan Etawa yang dulu asalnya dari Kaligesem, yang tentunya kambing Etawa Jamnapani itu dari India disilangkan dengan Jawa Randu, dan intinya itu dia itu kambing susu, menghasil susu itu lebih utama, kedua daging, kedua anak, keempat. Nah, kalau di kambing PE semenjak tahun sekitar 2010-an ke atas itu untuk penghobi ini kan dimanfaatkan ke seni atau hobi. Nah, makanya kenapa kok kambing PE itu ada kontesnya, itu maksudnya seni. Jadi ya pemahaman itulah yang harus istilahnya dipelajari untuk kawan-kawan peternak di Lampung Barat. Jadi kambing PE itu nggak harus kambing seni. Jadi kambing yang menghasilkan susu, juga daging dari postur, juga peranakannya pun istilahnya kalau dengan ilmu yang benar, terus untuk perawatannya pun harus dari perawatan dari kehamilan sampai perawatan setelah melahirkan, sampai dia istilahnya mau jadi kambing kontes itu pun harus dirawat dengan benar. Tidak semua kambing PE itu kambing kontes. Oh ya, jadi mungkin ya ini berarti peternak ini harus paham kalau dipahami dulu. PE ini nggak sekedar hanya untuk kontes gitu. Ada juga kita bisa manfaatkan susunya. Kambing perah. Kita manfaatkan peranakannya untuk rambut-rambut itu bisa lebih besar, kita bisa punya pedaging yang lebih bagus gitu. Nah, kalau untuk ke kontes sendiri Pak, mungkin karena memang saya lihat euforia kambing PE di Lampung Barat ini mereka kontes. Kambing yang pasungnya bagus, kambing yang rewosnya bagus, kambing yang ininya bagus. Nah, itu apa sih Pak yang harus diperhatikan gitu Pak?
yang harus diperhatikan tuh kalau kambing kontes tuh, terutama saya melihat antusias, bahkan ada ini mas, yang ibu-ibu katanya sampai urunan apa beli kambing kontes, itu sangat menarik saya. Di sana kemarin Pak? Iya, sampai juara 2 apa juara 3 saya. Itu yang foto ibu-ibu itu katanya sih patungan untuk beli kambing kontes itu. Dan alhamdulillah kayaknya naik panggung atau 10 besar, naik red carpet itu berarti kan antusiasnya sangat tinggi. Jadi ya, tadi istilah yang diperhatikan tuh kalau kambing kontes itu tidak hanya pasung. Jadi ada 12 kriteria mas, yang istilahnya di kambing seni TE peranakan Etawa, khususnya ras Kali Gesing atau yang galur Kali Gesing ini, itu ada 12 kriteria yang dinilai mas. Jadi seperti kalau kepala itu meliputi bluer, nyadil, dan mata. Kelopak mata itu sayu atau sitip, itu kalau nilainya 10 mas. Itu untuk kepala. Ada terus 3 itu kedua telinga itu tidak berbonggol, karena kalau kambing TE yang masih berbonggol itu masih berbau rambon, persilangan itu. Berbonggol ini kuping yang kayak rambon itu Pak ya? Iya, masih bonggol gitu loh mas. Jadi ada lengkungan gitu ya? Iya, kalau yang simetris dia nempel dengan gantung, istilahnya gantung, terus dengan mata, dengan telinga itu biasanya ada 5 jarian lah mas, itu udah nempel. Terus simetris tuh masih simetris itu sama mas, terus lentur kanan kirinya sama. Itu pemahaman yang harus lebih dipahami, tidak hanya bluer nyadil saja. Terus postur besar harus ideal antara pantat belakang besar dengan dada. Di postur kakinya harus tegak. Jadi yang kemarin itu masih terobsesi dengan bluer nyadil aja. Nah, fokus ke situ ya. Perawatan kaki kan harus tegak, terus kukunya juga enggak istilahnya meleot apa kurang tegak, itu kan berarti kurang sehat, kurang nutrisi. Terus bulu mas, yang saya amati kalau harusnya di Lampung Barat kan daerah dingin mas, itu pun di bulunya juga ternyata banyak yang rontok. Masih banyak yang rontok. Karena rontokan rambut itu bukan masalah dingin atau panas mas, ternyata yang harus dipelajari itu nutrisi mas, nutrisi istilah pakan yang harus kita kasih ke kambing. Karena ini kambing kontes, beda dengan kambing gemukan atau kambing istilah untuk breeding. Jadi nutrisinya pun harus ditambahin. Dan jangan salah persepsi mas, istilahnya tetap habitatnya dia juga hijauan. Kalau nutrisi tambahannya itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi pakanan pokok itu harus hijauan itu loh, kayak rambanan apa segala macam. Dan faktor kandang namanya kambing kontes kan harus bersih. Akan percuma mas kalau dimandikan tiap hari atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, kalau kambingnya juga kotor. Itu kandang nggak harus pakai dicat apa mani atau yang bagus, tapi kebersihan yang diutamakan. Apalagi kalau makanannya hijauan mas, istilahnya kalau hijauan yang air kencingnya itu bisa mengakibatkan lengket. Terus biasanya kalau daun mangga itu mas, terus mauni itu air kencingnya kan merah, dia tuh kena bulu, lantai, kena terus bulunya untuk tidur pasti akan lengket. Jadi perawatan itu ya, perawatan materi 50%, perawatan 50%. Ya. Jadi itu mungkin teman-teman peternak tadi nggak mungkin ada 12 kriteria tadi kata Pak Ebeng, nggak mungkin kita jelasin nih. Kalau dijelaskan ya mungkin di seri selanjutnya Pak. Iya. Cuman itu tadi pesan dari Pak Ebeng itu jangan fokus sama ini aja, karena bukan itu aja. Yang jelas kepala mas. Kalau penjelasannya nantilah kepala, telinga, leher atau gelambir, postur, kaki, testis, tanduk, bulu, pola warna, dan ekor mas. Itu ada. Dan terakhir keserasian mas. Kami itu ya keserasian itu kalau dilihat enak mas. Kalau dilihat istilahnya kalau model jantan tuh agak dilihat juga enak. Enggak kepalanya besar, kakinya kecil kan nggak enak. Kalau istilah cewek ya kayak gitar Spanyol kan serasi. Oh ya, kemarin aku sempat ada ngobrol sama Pak Sutris yang MC juga di acara itu. Katanya yang di Jawa itu laku mahal itu
kambingnya nggak besar-besar banget, tapi kecil tapi dia enak dilihat Iya, gitu. itu Gitu namanya ya, Pak, ya. kambing seni. Ya, pola warnanya juga bagus, bulunya juga enak dilihat, membentuk keselarasan lah mas, namanya seni. Jadi seni itu kan nggak cuman ya meluar terlalu nyadil juga, kalau posturnya jelek juga nggak enak Ya, dilihat nggak kan, enak Mas? dilihat juga Iya. ya. Nah itu teman-teman peternak mungkin yang terkhususnya yang ada di Lampung Barat. Nah tadi kan sempat Bapak bilang 50 itu materi atau genetik kambing, 50% perawatan. Tadi sudah dijelaskan kebersihan kandang, nutrisi Ya. apa segala macam. Nah ini Pak, poin yang terakhir nih Pak, karena memang sering terjadi ini. Ada beberapa yang nggak banyak lah, 1-2 mungkin teman-teman peternak yang beli kambing, setelah beli 1-2 bulan dia menyesal. Iya. Nah sebenarnya apa sih Pak yang harus kita pahami sebagai peternak, apalagi peternak pemula ini dalam membeli kambing PE ini? Jadi jangan nanti ada gimana ya, dia itu kayak gini, dia itu kayak gini. Padahal kita yang kurang paham sebenarnya. Nah itu apa itu Pak yang harus sebelum kita membeli? Karena memang harganya kan bukannya 1 juta 2 juta Pak. Apalagi kalau kita udah bilang kita mau beli kambing kontes, bukan 1 juta 2 juta lagi. 10 juta ke atas. Bisa 10 juta, bisa 15 kan gitu. Yang perlu dipahami ya tadi mas, satu, kita harus tahu kambing kontes itu materinya seperti apa dari kepalanya. Dan perlu diingat mas, kalau kecil itu nanti di umur 2 tahun, 3 tahun kita nggak tahu kambing itu akan bagusnya kan dari perawatan tadi. Yang penting materi. Kambing ini kalau kecilnya udah kepalanya udah bagus, terus telinganya sudah enak, warnanya juga sudah enak, terus bulunya kelihatan lebat, terus ekornya juga, itu tinggal ngerawatnya mas, supaya dia berkembang, baik tulangnya, baik bulunya. Itu kan nutrisinya harus tahu mas. Kayak kalau tulang tentunya dia harus asupan kalsium di penambahan susu, bukan susu pengganti. Kalau susu yang terbaik untuk tulang saya kira masih susu kambing mas. Terus kalau mau diganti itu nggak ada gantinya, tetap kalau bisa ditambahin susu kambing tapi dari indukan lain atau babon susun. Terus kalau untuk bulu dari perawatan mandi mas, mandi pun harus istilahnya kita tahu nutrisi itu kan yang dari dalam. Kalau dari luar kan istilahnya bisalah dengan cara istilahnya supaya kuat itu dikasih apa, seperti buaya, apa minyak-minyak yang penguat. Terus dari dalam nutrisi yang buat penguat bulu itu apa agar nggak rontok kan. Oh iya, Ya, harus dari dalam nutrisinya ada, dari luar apa bagaimana ya, gitu Pak. perawatannya juga harus rutin mas. Sebenarnya kalau masalah ada hujan juga panas, yang jelas tetap kadang hujan kadang panas, itu pun bisa di minimal 1 minggu sekali lah mas dimandikan. Itu pun kalau nggak ada panas taruhnya pakai blower atau vacuum cleaner itu atau air dryer gitu loh mas. Jadi ya cukup lumayan sih, tapi kalau untuk peternak di sana ya ada mas, dari 10 ekor yang istilahnya diikutkan itu yang satu yang bagus sudah kelihatan sudah lumayan, tapi yang lainnya masih kelihatan, karena itu anggapannya materinya aja, padahal perawatan itu lebih penting. Jadi mungkin itu teman-teman peternak yang disampaikan sama Pak Ebeng, sebelum kita beli kambing kita harus tahu dulu materi ini. Iya. Apa sih materi kambing kontes ini? Tadi 12 kriteria. Setelah kita tahu, perawatannya juga harus kita pahami. Karena gini mas, beli kambing mahal, kalau nggak bisa ngerawat, kambing juga murah. Nanti nyalain pedagangnya yang jualan. Yang lebih ini ya perawatan, apalagi nanti setelah breeding. Karena itu tadi, kalau mau membuat kambing kontes itu dari breedingan sendiri, dari kehamilan itu sudah terjaga nutrisinya. Jadi begitu kambing ini kawin, positif sudah kawin ya, Nah, kita juga harus memperhatikan nutrisi apa yang bagus buat kandungan ini tadi. Iya, biar maksimal semua mas. Kalau apalagi kalau beranak 3 mas, itu tentunya kan perlu nutrisi yang banyak. Kalau sudah beranak 3, ya nutrisi di kandungan si cempe itu di kandungan kurang nutrisi, ya dia akan
berpengaruh. Apalagi nanti setelah keluar ya terus jangan gini, tidak semua kambing PE itu kambing kontes. Kalau mau penambahan susu mau dimaksimalkan ya itu tetap harus pilih-pilih, tetapi dengan standar. Kalau mau buat breeding mas, ya itu pun harus dari awal, dari jambe terus lepas HP itu full makanannya. Nanti ketika sudah jadi induk ya itu yang kualitas. Nggak semudah kita beli kambing terus jadi kambing kontes, butuh proses. Jadi yang saya harapkan peternak di Lampung Barat, terutama peternak yang kambing PE, tetap dari pelan-pelan kita pahami dari proses. Jangan teriming-iming harga mas, karena harga itu prosesnya juga perlu pengorbanan dan perlu pembelajaran. Jangan karena kita dengar kambing PE harganya sekian kita jadi pelihara kambing PE, tapi ada prosesnya di situ Pak ya. Yang paling penting tadi pemahaman tentang perawatan dan genetik tadi mungkin Pak ya. Karena kambing PE tadi mas berkualitas, dia nggak ngasilin anaknya aja menghasilkan mas, dari susunya aja menghasilkan mas, karena kalsiumnya tinggi. Terus bahkan untuk sekarang terapi obat untuk paru-paru, apa diabetes, dan biasanya ada yang salah persepsi kalau minum susu kambing darah tingginya naik, kan beda tekanan darah. Ya, jadi mungkin yang mau disampaikan sama Pak Ebeng di sini, kalau kita punya kambing PE itu ya nggak melulu tentang kontes, ada susunya yang bisa ini, ada peranakannya yang bisa kita manfaatkan. Kontes itu ada bonusnya Pak ya, seni kita dalam beternak. Seni merawat juga mas. Dan itu tadi berkesinambungan. Kalau peternak itu bersatu mas, yang punya kambing istilahnya PE yang untuk susu, ya kan bisa dibeli untuk yang punya kontes. Jual susunya buat kambing yang untuk penambahan kambing kualitas tadi mas, agar tulangnya juga bagus, pertumbuhan bulunya juga sehat. Yang terus belajar lah mas, karena di kambing PE itu nggak ada yang pintar. Iya, semuanya belajar Pak ya. Terus belajar cuma nilai aja. Bikin kambing bagus juga belum tentu gitu loh. Yang pintar ya peternak itu sendiri, kalau mau telaten tekun insya Allah. Nah itu teman-teman tadi pesan-pesan dari Pak Ebeng mengenai kambing PE dan kontes kambing PE. Nah Pak, terakhir nih Pak, setelah Bapak kemarin melihat Lampung Barat nih, apa nih harapan Bapak terhadap peternak kambing, terutama kambing PE yang ada di Lampung Barat? Kalau harapan saya ya mas, itu sangat tinggi sebenarnya. Apalagi Lampung itu gerbangnya Sumatera. Kalau bisa Lampung itu jadi kali kesingnya Sumatera. Jadi arah kedepannya, karena kambing PE itu kambing berkualitas ya. Karena di Lampung sendiri itu kalau saya bilang surganya ternak. Cuman ilmu pengetahuan nama untuk, dan ini ke depannya Pak. Paling nggak kita harus singgung dinas terkait, apakah istilahnya untuk pemerintahan itu memberi bantuan itu jangan istilah kambing, tapi pelatihan dalam beternak. Karena kan di Lampung Barat kulturnya kan daerah dingin dan sumber pakan mas, baik sayuran itu yang istilahnya tidak terpakai. Dan kalau di samping-samping kopi ataupun kebun kan sangat lebar tuh. Itu sebelum beternak ada baiknya kita siapkan bank pakan mas, bank pakan. Nah, terus bank pakan itu apa saja sih yang perlu diperlukan ternak itu untuk pakan yang berkualitas. Enggak istilahnya kambing PE kasih makan rumput mas, ya enggak bisa maksimal toh. Gitu. Jadi harapan kami, ya harapan saya sendiri selaku penggiat kambing PE itu ya Lampung Barat itu sebenarnya bisa mas, karena sudah istilahnya baik dari kultur iklim dan lahan yang kosong ataupun tanamannya pun sangat menunjang. Kalau di Lampung Timur, kalau seperti rekan-rekan itu pakan beli mas. Kalau di sana tak kira di jalan-jalan itu pun banyak. Iya, cuman pemaksimalannya terus pengetahuan
ke kambing itu pakan yang bagus itu belum paham, Mas. Biasanya kalau peternak tuh kalau pakannya klirisidi ataupun daun singkong ya itu aja. Yang bagus tuh ya campur-campur, Mas. Jadi yang tidak ada di daun ini ada di daun ini, yang tidak ada di rumput ya ada di daun ini. Dan kalau masih kurang itu pun perlu nutrisi tambahan. Bukan dalam arti istilah comboran itu makanan utama, itu makanan tambahan mencukupi ketika hijauan itu nutrisinya kurang ya. Kayak seperti kalsium itu kan kalau di tanaman kan kurang. Nah, perlu kalsium itu apa? Kayak susu kambing, kayak istilah sari bengkoang atau ketela untuk ini, pemenuhan ya, nutrisinya itu. Tapi kalsium ya. jangan jadi sumber makanan yang utama. Tetap utamanya hijauan. Ya ini. Ya bisa. Nah itu mungkin teman-teman tadi Pak Ebeng sampaikan, karena banyak gini Pak, mereka itu saya pelihara Rambon sama PE sama-sama makannya sama-sama ini tapi harganya beda. Ternyata enggak teman-teman. Teman-teman peternak, ternyata enggak. Kalau kita memang mau bergelut di dunia seni atau kontes itu ya selain hijauan kita harus pahami. Ibaratnya kayak kita habis makan nasi Padang perlu makan buah buat penetralan seperti itu. Kalau mau memahami di susunya biar susu ini banyak perlu apa, itu harus kita pelajarin. Yang beda dengan untuk apa ya Mas, masalah susu seperti itu, masalah postur juga. Kalau susu itu kan kambing Rambon atau kambing Jawa dengan kambing PE itu kalau susu mungkin hampir ada yang sama Mas, tapi biasanya masa laktasi yang beda. Apalagi kalau sanen itu bisa masa laktasinya bisa 7 bulan, kalau PE antara 4 sampai 5 bulan, kalau Rambon 3 bulan. Keuntungan di kambing PE setelah sapi biasanya kan 2 sampai 3 bulan, Mas. Sebelum dia masa kering itu masih bisa dimanfaatkan susunya di perah. Ketang setengah sampai 1 liter itu pasti ada setiap harinya. Iya, setiap hari. Itu untuk tambahan pemasukan bagi peternak itu sendiri ketika kita nggak panen kopi atau nggak panen lada atau nggak panen sayuran, kita punya pelihara kambing bisa untuk pemasukan untuk keluarga lah. Nah lumayan juga harganya 20 sampai 30 ribu per liter Pak ya. Dan khasiatnya juga lumayan. Minimal kalau kita minum sendiri kita sehat gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman, sekian pembahasan saya bersama Pak Ebeng. Semoga teman-teman bisa lebih semangat lagi beternak dan terus berkarya Pak ya. Terus berkarya di dalam dunia peternakan. Mungkin itu aja. Salam petani muda.